Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Maulidia, NIM 063. Saya dari Prodi Manajemen Retail A. Di sini saya akan menjelaskan tentang the 7P of the marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk mengacu pada apa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, termasuk barang atau jasa. Produk mengharuskan berfokus pada yang pertama ada desain, yaitu bagaimana atau tampilan produk, seperti perusahaan Apple yang menciptakan iPhone dengan desain minimalis dan elegan yang menjadi ciri khasnya. Yang kedua ada teknologi. Teknologi yaitu inovasi atau fitur teknologi yang disematkan pada produk. Contoh Samsung yang menyematkan teknologi kamera canggih dalam seri Galaxy-nya. Yang ketiga ada kegunaan, yaitu seberapa produk tersebut memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya ada Tupperware yang menawarkan wadah makanan yang kedap udara, praktis dan tahan lama. Selanjutnya ada nilai, yaitu manfaat yang dirasakan pelanggan dibandingkan dengan harga yang di pasar. Contohnya ada produk Indomie yang memberikan rasa enak dan harga terjangkau. Yang selanjutnya ada kemasan. Kemasan yaitu tampilan luar atau pembungkus produk yang menarik perhatian. Contohnya ada minuman Coca-Cola yang didesain unik dan ikonik serta menarik perhatian. Yang terakhir ada branding. Branding merupakan identitas merek seperti logo, slogan, atau nilai yang diwakili oleh produk. Contoh Nike yang dikenal dengan slogan Just Do It dan logo Shoes yang kuat di pasar. Selanjutnya yang kedua ada place atau tempat. Yang pertama ada retail. Retail ini merujuk pada toko fisik tradisional, tempat produk dijual langsung ke konsumen, misalnya department store, supermarket, dan minimarket. Yang kedua ada internet. Internet ini mencakup pada penjualan daring melalui situs web, e-commerce, pasar daring seperti Amazon, eBay, dan toko daring milik perusahaan. Yang ketiga ada penjualan langsung. Ini melibatkan penjualan produk langsung konsumen tanpa perantara, seringkali melalui kontak pribadi, katalog, atau acara-acara perencanaan pesta. Contohnya Avon dan Tupperware. Selanjutnya ada peer. Ini menunjukkan model distribusi peer to peer, tempat individu menjual produk atau melalui platform daring atau jejaring sosial. Contohnya individu yang menjual kerajinan tangan di Etsy atau barang bekas di Craigslist. Yang terakhir ada multi saluran. Ini adalah strategi yang dimana memanfaatkan barang saluran di atas secara bersamaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas serta lebih besar ke pelanggan. Suatu perusahaan dapat menjual melalui toko retail, situs webnya sendiri, dan melalui perwakilan penjualan langsung. Selanjutnya ada physical environment atau lingkungan fisik. Ada smart atau cerdas. Ini menunjukkan bahwa bangunan tersebut memiliki teknologi modern, mungkin dari pencahayaan yang cerdas, kontrol iklim, sistem keamanan, atau fitur hemat energi. Selanjutnya ada rundown atau rusak. Ini menunjukkan keadaan rusak atau terabaikan bangunan itu memerlukan perawatan, perbaikan, atau renovasi. Selanjutnya ada fasilitas. Ini merujuk pada sumber daya dan fasilitas yang tersedia di dalam bangunan seperti toilet dan peralatan yang ada. Selanjutnya ada price atau harga. Yang pertama ada peluncuran, yaitu strategi ini melibatkan penetapan harga awal yang tinggi untuk suatu produk atau layanan.
kemudian secara bertahap menurunkan harga dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan pengadopsi awal sebelum pesaing masuk pasar. Yang kedua ada psikologis. Strategi ini menggunakan titik harga yang dirancang untuk persepsi konsumen tentang nilai. Contohnya termasuk penetapan harga barang sehingga tampak lebih murah, atau menggunakan penetapan harga bergengsi di mana harga tinggi menunjukkan kualitas tinggi. Yang ketiga ada penetapan harga, yaitu metode langsung di mana markup persentase tetap ditambahkan ke biaya produksi barang atau jasa. Rumusnya biasanya harga jual sama dengan biaya plus biaya presentasi markup. Selanjutnya ada pemimpin rugi, yaitu melibatkan penjualan produk dengan harga di bawah biaya pokoknya untuk menarik pelanggan. Contohnya Gillette yang menjual harga di bawah pokok. Yang terakhir ada penetrasi, yaitu penetapan harga awal yang rendah untuk suatu produk atau layanan untuk mendapatkan pangsa pasar yang cepat. Selanjutnya ada promosi. Promosi ini berisi tentang penawaran spesial, yaitu potongan harga sementara atau intensif bernilai tambah. Misal beli satu dapat setengah harga. Penawaran ini dapat efektif untuk mendorong penjualan langsung dan menarik pelanggan baru. Yang kedua ada kompetisi, yaitu menjalankan kontes atau hadiah untuk menghasilkan kegembiraan dan keterlibatan. Yang ketiga ada advertising atau periklanan, istilah umum yang mencakup berbagai metode untuk mencapai audiens target, yaitu TV, radio, media cetak, daring, dan media sosial. Yang keempat ada free trials atau uji coba gratis, yaitu memungkinkan calon pelanggan merasakan produk atau layanan tanpa resiko. Selanjutnya ada free gift atau hadiah gratis, yaitu menawarkan barang gratis dengan pembelian. Selanjutnya ada joint ventures atau usaha patungan, yaitu berkolaborasi dengan bisnis lain untuk menjangkau halayak yang lebih luas. Hal ini dapat memanfaatkan kekuatan mitra dan menciptakan peluang pemasaran yang strategis. Selanjutnya ada people atau orang, yang berisi tentang employees atau karyawan. Ini merujuk pada individu yang bekerja dalam organisasi. Manajemen karyawan yang efektif termasuk perekrutan, pelatihan, kompensasi, dan manajemen kinerja. Yang kedua ada manajemen. Ini mencakup individu yang bertanggung jawab untuk memimpin atau mengawasi operasi organisasi. Gaya manajemen yang berbeda, misalnya autokratis, demokratis, dan laissez-faire. Yang ketiga ada kultur atau budaya, merujuk pada nilai-nilai keyakinan, norma, perilaku bersama dalam organisasi. Yang terakhir ada customer service atau layanan pelanggan, yaitu interaksi organisasi dengan pelanggannya. Layanan pelangganan sangat penting untuk membangun loyalitas pelanggan, rekomendasi positif dari mulut ke mulut, dan pada akhirnya kesuksesan dalam bisnis. Selanjutnya ada proses, yaitu bagaimana layanan dikonsumsi. Konsumsi layanan berbeda secara signifikan dari konsumsi barang fisik. Layanan merupakan pengalaman yang tidak berwujud, yang seringkali melibatkan interaksi antara penyedia layanan dan konsumen. Aspek-aspek utamanya meliputi produksi dan harga konsumen yang serentak, heterogenitas, yaitu kualitas layanan dapat berfluktuasi tergantung pada penyedia, waktu, atau faktor-faktor lainnya. Ketahanan, yaitu layanan tidak dapat disimpan atau diinvestasikan. Keterpisahan, yaitu penyedia layanan seringkali tidak dapat dipisahkan dari layanan itu sendiri. Keterempalikan sikap dan kepribadian
penyedia secara langsung mempengaruhi pengalaman pelanggan. Yang kedua ada relevansi dengan industri layanan. Industri layanan bergantung pada konsumsi layanan mereka yang efektif untuk berkembang. Memahami bagaimana layanan dikonsumsi sangat penting untuk pemasaran dan penjualan. Strategi pemasaran yang efektif harus menyoroti proposisi nilai-nilai layanan dan membahas aspek unik dan konsumsi. Manajemen operasi yang efisien sangat penting untuk memastikan kelancaran pengiriman layanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.